Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa dalam mata kuliah analisis kompleks dengan topik fungsi analitik. Nah, kita mulai yang pertama tentang definisi fungsi analitik seperti berikut. Kalau kita punya fungsi f, didefinisikannya pada domain D, kemudian Z0 ini harus anggota dari D. Maka fungsi f tersebut dikatakan analitik di Z0 jika terdapat bilangan real delta yang lebih dari 0, sehingga f terdiferensial di setiap Z di dalam persekitaran Z0 dengan jari-jari delta yang kita temukan tadi. Jadi kalau kita punya D seperti ini, kemudian Z0-nya berada di dalam D, maka dia fungsi f adalah analitik di titik Z0 kalau kita bisa menemukan delta, sehingga kalau kita buat persekitaran dengan pusat Z0 tadi, terus di sini sebarang Z di dalamnya, maka di situ f aksen Z-nya harus ada. Jadi pertama harus ada delta, sehingga kalau kita buat persekitaran dari titik Z0 jari-jarinya delta, f aksen Z-nya ada untuk setiap Z yang berada di dalamnya. Itu sebagai contohnya, kalau kita punya fz sama dengan 1/z, dalam turunan kita sudah tahu bahwa f tersebut terdiferensial di setiap titik kecuali z sama dengan 0. Jadi f analitik pada c kecuali di titik 0. Mengapa? Karena kalau kita punya bidang kompleks C, jadi ini ada titik I, maka tidak diferensiabel hanya di sini saja f-nya. Sehingga kalau kita punya titik Z di luar titik 0, katakan ini adalah Z0 di sini, saya selalu bisa menemukan delta, di mana delta itu adalah jarak dari Z0 ke titik 0. Jadi kita bisa membuat seperti itu. Paling besar adalah deltanya itu. Dan di dalam ini maka f aksen Z-nya ada untuk setiap Z yang berada di sini. Jadi kalau kita punya Z0 di sini, paling besar deltanya adalah seperti itu. Kalau seperti ini, ya deltanya seperti itu, sehingga nanti persekitarannya tidak akan menyentuh titik 0. Ini delta yang paling besar. Jadi boleh deltanya jarak dari Z0 ke titik 0 dibagi 2 dan seterusnya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berikan contoh yang kedua. Fz-nya sama dengan Fz-nya sama dengan modulus dari Z dikuadratkan. Jadi saya punya contoh yang kedua, Fz sama dengan modulus dari Z dikuadratkan. Nah, kita sudah tahu bahwa dia terdiferensial di Z sama dengan 0 saja. Jadi f aksen Z dulu sudah kita bahas, ada untuk Z sama dengan 0 saja, dan tidak ada untuk Z-nya anggota dari C dikeluarkan 0-nya. Nah, di situ berarti bagaimana? Apakah dia analitik di Z sama dengan 0? Tentu saja kalau ini kita gambarkan, terdiferensial di titik Z sama dengan 0. Setiap persekitaran dari titik 0 mesti memuat Z yang tidak sama dengan 0. Dan di Z yang tidak sama dengan 0 ini
F aksen Z-nya tidak ada. Jadi kita tidak bisa menemukan delta sehingga di persekitaran dengan pusat Z0 tadi F aksen Z-nya ada. Jadi Fz yang sama dengan modulus Z dikuadratkan tadi tidak analitik dimanapun. Yang ketiga, kita punya Fz-nya sama dengan 1/Z dikurangi I dikuadratkan. Maka dia terdiferensial di setiap Z dengan Z-nya tidak sama dengan I. Dengan sendirinya kalau kita punya hanya di sini saja yang tidak terdiferensial, sehingga di setiap titik di luar I kita punya misalnya Z0 di sini, ya deltanya paling besar ya jarak dari Z0 ke I. Kita punya Z0 di sini berarti deltanya ya seperti itu, sehingga di sini F aksen Z ada untuk setiap Z yang berada di dalamnya. Sehingga nomor 3 ini F-nya analitik pada F analitik pada C kita keluarkan I. Nah, coba Anda selidiki kalau kita punya Fz-nya sama dengan 1/Z kuadrat dikurangi I. Nah, untuk nomor 4 ini Anda coba. Kemudian kalau kita punya suku banyak, misalnya Fz sama dengan Z kuadrat, Fz sama dengan Z, Fz konstan, dan kombinasi dari fungsi-fungsi itu, maka pasti terdiferensial pada C. Jadi kalau F itu adalah suku banyak, jadi F ini adalah suku banyak, jadi Fz bisa saya tulis misalnya A0 ditambah A1 Z pangkat 1 ditambah A2 Z pangkat 2 dan seterusnya sampai AN Z pangkat N. Jadi masing-masing ini kan terdiferensial di mana-mana, sehingga semuanya ini juga terdiferensial di mana-mana. Dengan kata lain, F terdiferensial pada C. Karena terdiferensial pada C, maka setiap kita ambil Z0 pada C, saya bisa menemukan delta sama dengan 1, delta sama dengan 100, sehingga F aksen Z ada di dalam persekitaran dengan pusat Z0 dengan jari-jari delta. Delta boleh 1, boleh setengah, boleh 100, boleh 1000, seperti itu. Nah, fungsi analitik di seluruh bidang kompleks seperti polinom ini tadi disebut fungsi utuh. Kemudian F analitik di suatu titik tadi, maka kalau Z0 itu adalah titik analitik, maka dia disebut titik analitik dari fungsi F, seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang singularitas dari suatu fungsi F yang terkait dengan pengertian analitik tadi. Kalau kita punya titik Z0 di mana F tidak analitik, tetapi setiap persekitaran dari Z0 memuat, berarti ada titik analitik dari F, maka Z0 dinamakan titik singular atau singularitas dari fungsi F. Jadi kita ulang lagi, Z0 dinamakan titik singular dari F kalau
Z0 tadi bukan merupakan titik analitik dari F, tetapi di setiap persekitaran, berarti untuk setiap bilangan real delta, persekitaran dari titik Z0 dengan jari-jari delta memuat titik analitik dari F. Sebagai contoh, yang pertama tadi contohnya kan Fz sama dengan 1/Z. Nah, ini tadi kan F tidak analitik di titik Z0 sama dengan 0. Nah, berarti syarat pertama dari titik singular untuk Z0 sama dengan 0 dipenuhi. Kalau kita gambarkan, ini adalah titik 0, dan tadi definisinya kan pertama tidak analitik. Setiap persekitaran dari titik Z0 memuat titik analitik dari F. Nah, kalau Fz-nya sama dengan 1/Z tadi, F analitik pada C dikeluarkan 0-nya. Nah, sekarang setiap, kita kembali lagi tadi, setiap persekitaran berarti apa? Kalau kita punya persekitaran dari titik Z0, berarti ini kan persekitaran ya, persekitaran. Jadi tidak ikut ininya. Kalau kita ambil sebarang delta, gambarnya kan deltanya sebarang, bilangan real yang lebih dari 0, persekitaran dari titik 0 itu kan ini. Karena tadi F itu analitik di situ, kan ada Z, misalnya di sini saya namakan Z1. Nah, Z1 tadi adalah anggota dari dia, C dikeluarkan 0, berarti F analitik di titik Z1. Jadi untuk setiap delta, maka persekitaran dari Z0 dengan jari-jari delta itu ada atau memuat suatu titik di mana F analitik di titik itu. Sehingga di sini Z sama dengan 0 merupakan titik singular dari fungsi F. Yang nomor 2. Nomor 2 tadi Fz sama dengan modulus Z kuadrat. Nah, tadi F-nya tidak analitik dimanapun. Tidak analitik dimanapun. Sehingga kalau kita coba, dia tidak analitik di sini. Setiap persekitaran pasti tidak ada di mana F aksennya ada, tidak ada. Apalagi dia analitik. Sehingga dia tidak mempunyai titik singular. Jadi F yang nomor 2 tidak mempunyai titik singular. Tidak mempunyai titik singular. Nah, untuk nomor 3. Nomor 3 tadi kan Fz-nya sama dengan 1/Z dikurangi I dikuadratkan. Nah, tadi dia adalah analitik pada C dikeluarkan I. C dikeluarkan I. Jadi di titik Z0 sama dengan I, Z0 sama dengan I, dia tidak analitik. Tetapi jadi Z0 sama dengan I, F tidak analitik. F tidak analitik yang pertama. Kemudian untuk setiap
bilangan real delta yang lebih dari 0, kalau saya buatan persekitaran dari titik Z0 yaitu sama dengan I dengan jari-jari delta, maka saya bisa menemukan katakan Z di sini, di mana di situ F aksen Z-nya ada dan di situ F analitik di titik Z. Jadi di situ saya bisa menemukan ada Z aksen sehingga F analitik di Z aksen. Ini tadi I. Jadi Z0 sama dengan I adalah titik singular. Jadi Z0 sama dengan I merupakan titik singular dari F. Yang nomor 4 tadi Fz-nya sama dengan 1 dikurangi Z kuadrat dikurangi I. Nah, nomor 4 tadi dibuat latihan sehingga di sini juga selidiki apakah dia punya titik singular. Kalau punya, titiknya yang mana saja. Itu tentang fungsi analitik, jadi titik analitik dan titik singular dari suatu fungsi. Nah, materinya kita lanjutkan ke fungsi harmonik. Kalau kita punya dua fungsi, kita punya fungsi variabelnya 2, variabel real, kemudian dia mempunyai derivatif parsial pertama dan kedua yang kontinu dan memenuhi persamaan diferensial Laplace dalam suatu domain, maka fungsi tersebut dinamakan fungsi harmonik dalam domain itu. Dan fungsi Fz yang sama dengan UXY plus IVXY analitik pada suatu domain, maka U dan V adalah harmonik. Jadi kalau diketahui dia analitik pada suatu domain, maka U dan V-nya merupakan fungsi harmonik. Tetapi sebaliknya belum tentu. Kalau U dan V itu harmonik, belum tentu Fz sama dengan UXY plus IVXY adalah fungsi yang analitik. Nah, kita lihat bahwa definisi tentang fungsi harmonik tadi, jadi kalau kita punya fungsi U, rumusnya misalnya kan 2 variabel tadi, rumusnya adalah UXY, maka dia harmonik pada suatu domain kalau yang pertama haruslah turunan dari U terhadap X, turunan dari U terhadap Y, turunan pertama, turunan dari U terhadap turunan kedua dari U terhadap X, turunan kedua dari U terhadap Y, turunan kedua dari U terhadap X, kemudian terhadap Y, turunan kedua dari U terhadap Y. Yang pertama tadi harus kontinu, jadi ini kontinu pada domain D. Kemudian yang kedua pada D itu harus memenuhi persamaan Laplace, jadi turunan kedua dari U terhadap X terhadap X ditambah turunan kedua dari U terhadap Y harus sama dengan 0. Jadi U itu adalah harmonik pada suatu domain D kalau yang pertama dan kedua ini dipenuhi, dan ini juga pada domain D dipenuhinya. Itu pengertian fungsi harmonik. Dan kalau kita punya F yang seperti ini analitik, maka mengakibatkan
U dan V-nya harmonik. Tetapi kalau U dan V harmonik pada suatu domain D, maka ini belum tentu. Nah, untuk itu kita berikan contoh seperti ini. Jadi kalau kita punya fungsi H dan K dari variabel X dan Y harmonik dalam suatu domain, tidak menjamin fungsi yang G yang dibangun oleh H dan K, jadi HXY plus IKXY ini analitik pada domain itu. Contohnya, kalau kita punya fungsi HXY sama dengan X, jadi ini fungsi harmonik. Coba dicek sendiri. Begitu juga fungsi K yang rumusnya adalah KXY sama dengan negatif Y, maka ini juga harmonik. Tetapi fungsi G yang bentuknya adalah GZ-nya sama dengan konjugat dari Z, berarti X dikurangi IY, maka G ini tidak analitik di titik yang manapun. Nah, kapan fungsi U dan V yang harmonik sehingga F itu analitik? Nah, itu bisa kita cari. Jadi kalau kita punya fungsi U yang harmonik, kita akan mencari fungsi V sehingga F sama dengan UXY plus IVXY ini adalah analitik, maka fungsi V itu disebut harmonik konjugat dari fungsi U. Begitu juga fungsi U disebut harmonik konjugatnya dari V. Jadi untuk mencari fungsi harmonik konjugat, maka yang pertama fungsinya harus harmonik. Untuk contohnya ini, buktikan bahwa fungsi U dengan UXY-nya sama dengan 4XY pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 3Y harmonik pada bidang XY. Dan yang kedua, tentukan fungsi V sehingga V itu merupakan fungsi harmonik konjugat dari U. Kita coba dulu tadi, kapan suatu fungsi dikatakan harmonik? Kalau fungsi U tadi dikatakan harmonik kalau turunan pertama dari U, turunan parsial dari U terhadap X, turunan parsial dari U terhadap Y, turunan parsial dari turunan kedua dari U terhadap X, turunan parsial kedua dari U terhadap Y, begitu juga turunan parsial dari U, turunan kedua dari U terhadap X diturunkan lagi terhadap Y, itu adalah kontinu tentu saja pada bidang XY. Kita lihat saja sekarang, turunan parsial dari U terhadap X itu adalah 4 Y pangkat 3, 4Y pangkat 3 dikurangi 12 X kuadrat Y. Jadi kita turunkan terhadap X sehingga Y dianggap konstan. Jadi turunannya adalah sekian. Kemudian turunan pertama dari U terhadap Y, parsial pertama adalah 12X Y kuadrat dikurangi 4X pangkat 3. Turunan kedua dari U terhadap X berarti sama dengan yang suku pertama 0, yang kedua berarti negatif 24XY. Kemudian turunan kedua dari U terhadap Y berarti X-nya konstan, berarti di situ sama dengan 24XY. Turunan kedua dari U terhadap X kemudian terhadap Y itu sama dengan 12Y kuadrat dikurangi 12X kuadrat. Kalau kita lihat
fungsi yang pertama ini adalah kontinu pada bidang XY, yang kedua juga, yang ketiga juga, yang turunan keduanya juga, sehingga yang pertama, syarat pertama dipenuhi. Kemudian syarat kedua harus memenuhi persamaan diferensial Laplace, sehingga yang ini turunan kedua dari U terhadap X ditambah turunan kedua dari U terhadap Y D2U per dy kuadrat, berarti di situ tadi sama dengan negatif 24xy kita tambah dengan 24xy jadi sama dengan 0, sehingga persamaan diferensial Laplace dipenuhi oleh fungsi U. Dan turunan pertama, kedua terhadap X maupun terhadap Y kontinu pada bidang XY, dan ini berlaku pada setiap XY pada bidang XY, sehingga U harmonik di seluruh bidang XY. Kemudian kita tinggal mencari atau membuktikan bahwa ada fungsi V yang merupakan fungsi harmonik konjugat dari U. Perhatikan bahwa karena U-nya tadi, U tadi kan sama dengan UXY-nya kan sama dengan 4XY pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 3Y. Berarti turunan pertama dari U terhadap X tadi sudah sama dengan 4Y pangkat 3 dikurangi 12 itu. Kemudian turunan U terhadap Y sama dengan 12XY dikurangi 4X, sehingga negatif dari turunannya sama dengan sekian. Nah, kemudian karena F-nya tadi harus analitik, maka U dan V pasti memenuhi persamaan Cauchy-Riemann. Bagaimana bunyinya persamaan Cauchy-Riemann yang untuk koordinat kartesius? Jadi turunan U terhadap X itu sama dengan turunan dari V terhadap Y, dan turunan dari U terhadap Y sama dengan negatif dari turunan V terhadap X. Nah, karena tadi yang diketahui adalah fungsinya itu U, sehingga turunan U terhadap X ketemu, turunan U terhadap Y ketemu yang ini. Menurut persamaan Cauchy-Riemann ini tadi, berarti kita peroleh bahwa V-nya harus sama dengan UX. Jadi dari yang ini tadi kita punya turunan parsial dari V terhadap Y berarti sama dengan sekian. Turunan dari parsial dari V terhadap X berarti sama dengan negatif 12xy kuadrat ditambah x kuadrat ini. Tujuan kita tadi kan mencari V, jadi kita boleh lewat VY-nya atau VX-nya. Perhatikan bahwa tadi VY itu kan sama dengan turunan parsial dari V terhadap Y. Berarti kalau turunannya ini tadi sama dengan 4Y pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat Y. Jadi kita mau mencari di sini, maka kita punya turunan parsial dari V itu sama dengan 4Y pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat Y dy. Nah, berarti kalau ruas kiri dan kanan kita integralkan seperti ini, hasilnya adalah V. Nah, di sini hasilnya adalah seperti ini. Karena integralnya terhadap Y, berarti konstantanya adalah tergantung pada X, sehingga integral dari yang ini tadi terhadap Y kan sama dengan 4/3 ditambah 1, jadi 4/4 Y pangkat 3 dikurangi 1, berarti Y kuadrat.
Kemudian yang ini berarti 12 dibagi 2 jadi 6 X kuadrat, Y nya tadi kan pangkat 3. Nah, seperti itu, sehingga kita peroleh seperti ini integralnya. Di sini ada Gx. Jadi langkah berikutnya adalah mencari Gx itu sama dengan berapa. Nah, untuk mencari Gx sama dengan berapa, maka kita turunkan fungsi V ini terhadap X. Berarti turunan parsial. Turunan parsial dari V terhadap X itu sama dengan yang ini diturunkan terhadap X. Berarti sama dengan Y kuadrat itu konstan, berarti yang ini kita turunkan, kita peroleh 12 XY kuadrat. G nya fungsi dari X saja, berarti turunan dari X, jadi G aksen X. Nah, dV per dx, yang ini tadi kan dV per dx, turunan parsial dari V terhadap X. Padahal turunan parsial dari V terhadap X tadi sama dengan sekian. Berarti yang ini harus sama dengan ini tadi kan harus sama dengan sekian. Nah ini. Jadi dari situ kita peroleh seperti ini tadi. Jadi ini tadi adalah turunan dari V terhadap X. Kemudian ini harus sama dengan negatif UY tadi, negatif UY. Jadi ini sama dengan negatif UY. Berarti dari situ G aksennya ketemu siapa? Yaitu X pangkat 3. Karena G aksen X sama dengan 4X pangkat 3, maka Gx nya kita integralkan terhadap X. Jadi integral dari 4X pangkat 3 terhadap X dx berarti Gx nya sama dengan X pangkat 4, yaitu 4 dibagi 4, X pangkat 3 ditambah 1, jadi X pangkat 4 dengan C. C di sini adalah fungsi konstan real karena fungsinya satu variabel tadi. Nah, karena Gx nya sudah ketemu, maka V yang ini tadi pada persamaan 2 tadi, yaitu ini, Gx nya kita ganti Gx yang sama dengan X pangkat 4 ditambah C, sehingga V-nya sama dengan X pangkat 4. Terus di situ tadi X pangkat 4 ditambah C, kemudian ada negatif dari X kuadrat Y ditambah Y pangkat 4, jadi sekian ini. Sehingga FZ-nya tadi, ini adalah U yang diketahui, ini adalah V. Kalau kita sederhanakan nanti bentuknya sama dengan itu, sehingga bentuk standarnya sama dengan ini. Yang ini merupakan fungsi dari FZ. Sekarang kalau berubahnya kita ganti Z sama dengan I, Z pangkat 4 ditambah C. Nah, Anda coba bagaimana kalau yang diintegralkan pertamanya itu adalah turunan parsial dari V terhadap X. Berarti integralnya nanti adalah V-nya diperoleh dari integral dari yang ini tapi terhadap X, sehingga konstanta Gx-nya tadi bukan Gx melainkan Gy. Nah, untuk memperoleh Gy-nya sama dengan berapa, maka fungsi V itu diturunkan terhadap Y, sehingga akhirnya kita peroleh G aksen Y-nya ketemu. Kalau hasilnya sama menghasilkan yang ini berarti benar. Kalau tidak, maka ada salah satu yang salah. Nah, selain metode ini, kita punya yang namanya metode Milne-Thomson untuk mencari suatu fungsi yang merupakan harmonik konjugat dari fungsi yang diketahui. Nah, metode Milne-Thomson itu adalah suatu metode yang merupakan hasil penelitian dari Milne-Thomson. Yang benar mengucapkannya bagaimana? Saya mengucapkannya seperti yang tertulis di situ. Jadi dia menemukan bahwa kalau F analitik tentu saja F itu diferensiabel. Nah, turunannya bagaimana? Kalau kita kembali lagi
F-nya sama dengan UXY plus IVXY, maka F aksen Z itu rumusnya adalah yang ini. Jadi rumusnya yang ini, F aksen Z-nya sama dengan itu. Nah, Milne-Thomson akan mengganti bahwa X itu kan bagian real dari Z, Y-nya itu bagian imajiner dari Z, maka X itu bisa sama dengan Z ditambah konjugate dari Z ditambah 2, kemudian Y-nya sama dengan yang ini, Z dikurangi konjugate Z dibagi 2I. Ini ada di materi awal tentang sifat-sifat konjugate dan hubungannya dengan bagian real dan bagian imajiner. Sehingga F aksen Z-nya itu sama dengan yang dari pertama tadi diganti itu, sehingga kita peroleh kalau konjugate Z-nya itu pada saat konjugate Z-nya sama dengan Z, maka kita punya ini. Nah, inilah yang inti dari metode Milne-Thomson. Jadi berawal dari turunan Z yang sama dengan ini, maka kita akan mencari V yang merupakan harmonik konjugate dari U. Nah, bagaimana caranya? Kita coba untuk contoh yang sudah kita kerjakan tadi. Jadi kalau tadi U-nya sama dengan 4XY pangkat 3 dikurangi 4X pangkat 3Y, maka ini tadi sudah kita buktikan. Nah, kita akan mencari yang ini. Nah, untuk itu kita masukkan tadi F aksen Z tadi kan seperti ini. Untuk U dan X tadi, UX-nya seperti ini sudah kita kerjakan tadi, dan turunan parsial dari U terhadap Y yaitu UY sama dengan itu, sehingga F aksen Z yang menurut Milne-Thomson tadi kan yang ini, F aksen Z sama dengan UX Z0 dikurangi I UY Z0. Jadi perhatikan bahwa UX dari XY itu kan sama dengan 4Y pangkat 3 dikurangi 12X kuadrat Y. Berarti UX dari Z, 0 berarti ya X-nya diganti Z, Y-nya diganti 0. Jadi 4 dikalikan 0 pangkat 3 dikurangi 12 Z pangkat 2 dikalikan 0. Kemudian UY Z0 nya UY dari Z0 kan UY nya tadi adalah UY dari XY nya kan sama dengan 12XY kuadrat 12XY kuadrat dikurangi 4X pangkat 3. Jadi kalau X-nya kita ganti Z, Y-nya kita ganti 0, berarti akan sama dengan 12Z dikalikan 0 dikurangi 4Z pangkat 3. Jadi sama dengan negatif 4Z pangkat 3. Sehingga yang ini kita masukkan, yang ini tadi 0, berarti ini sama dengan 0. Yang ini tadi adalah negatif 4Z pangkat 3, negatif dari negatif berarti 4Z pangkat 3 kali I atau 4IZ pangkat 3. Itu tadi adalah F aksen. Karena F aksen sama dengan 4IZ pangkat 3, berarti FZ-nya kita integralkan, berarti sama dengan, karena itu merupakan polinom sehingga integralnya sama dengan Z pangkat 4I ditambah C. C-nya adalah konstanta kompleks di sini, konstanta kompleks. Sehingga FZ-nya kalau kita masukkan Z itu dengan ubah X ditambah Y tadi, Z itu bilangan kompleks, di sini ada ditambah C, berarti hasilnya sama dengan sekian. Padahal yang ini tadi adalah U
sehingga V-nya akan sama dengan yang ini, X pangkat 4 dikurangi 6X kuadrat ditambah Y pangkat 4 ditambah C dengan C konstanta real. Seperti itu metode Milner-Thomson untuk mencari suatu fungsi harmonik konjugat kalau diketahui fungsi harmonik sebelumnya. Nah, begitu teman-teman semuanya, mudah-mudahan penjelasan pada kesempatan ini bisa menambah wawasan Anda, dan tolong dicoba latihan-latihan yang terkait dengan fungsi analitik dan fungsi harmonik. Kita akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.